Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Apa kabarnya? Saya mendoakan agar kita semuanya sehat-sehat selalu. Walaupun masa pandemi, tapi kita tetap menjaga protokol kesehatan supaya kita terhindar dari infeksi virus COVID-19 ini. Kali ini saya akan membawakan satu materi ya, kira-kira judulnya adalah zat besi dari bayam dibandingkan dengan hati ayam itu tinggi mana ya. Jadi mungkin kita ketahui selama ini ada yang mengatakan bayam itu tinggi, hati ayam tinggi, namun kira-kira yang mana sih yang paling tinggi kadar zat besinya sebagai sumber asupan nutrisi yang bagus, yang baik buat putra-putri kita. Namun sebelumnya, seperti biasa, bagi Anda Bapak Ibu yang mungkin saja baru pertama kali menyimak materi kami, jangan lupa klik subscribe-nya ya, like dan boleh di-share kepada teman-teman yang lain agar semua orang bisa mendapatkan materi dan manfaat yang sama. Dan terima kasih nih bagi Bapak Ibu yang sudah setia menyimak materi-materi kami. Terima kasih dan mudah-mudahan bisa diimplementasikan pada putra-putrinya. Nonton saja tanpa implementasi, tanpa dilakukan pada putra-putri kurang maknyus ya, kurang bagus. Yuk kita mulai pembahasannya ya. Zat besi merupakan mikronutrisi ya, yang esensial juga ya, yang harus terpenuhi pada bayi dan anak kita karena banyak sekali manfaatnya. Di antaranya adalah mencegah anemia, yaitu anemia defisiensi besi, dan juga bisa meningkatkan kekebalan tubuh terhadap infeksi ya. Jadi anak kita tidak gampang sakit, misalnya ispa atau misalnya diare dan lain sebagainya. Dan yang paling penting nih, bisa membantu perkembangan otak anak, karena banyak literatur yang mengatakan bahwa zat besi ini penting banget untuk perkembangan anak sehingga dia bisa skor IQ atau skor kognitifnya lebih tinggi dibandingkan dengan anak yang anemi. Nah, sumber zat besi pada makanan itu dibagi dua sebenarnya ya, sumber zat besi heme dan juga non heme. Yang heme itu dominannya adalah dari hewani, sedangkan yang non heme itu dari nabati ya. Dikatakan heme dan non heme karena memang yang heme itu penyerapannya itu tidak dipengaruhi oleh makanan lain, sedangkan yang non heme itu sangat dipengaruhi oleh kondisi dari lambung dan juga makanan-makanan yang diasup atau dimakan oleh si anak tersebut. Nah, pada kali ini kita ingin bandingkan nih, kira-kira bayam dan hati ayam itu tinggi mana zat besi yang terkandung di dalamnya. Yang pertama kita bahas bayam ya. Bayam ini kan pada ibu-ibu kan sudah paham ya. Itu kalau misalnya ngomong bayam berarti sumber zat besi. Bayam itu yang kita kenal ada dua ya. Ada bayam yang hijau, ada bayam merah. Nah, saya ambil dari literatur dari tradisi Depkes ya, itu pada bayam hijau dalam 100 gram ya, 100 gram itu entah seikat atau 2 ikat ya, tapi 100 gram itu ya kurang lebih 1 ikat mengandung zat besi sebanyak 3,9 mg. Lumayan tinggi ya, tinggi sekali sebenarnya ya. Sedangkan pada bayam merah itu 2,2 mg per 100 gramnya. Jadi kalau dibandingkan antara bayam merah sama bayam hijau, ternyata bayam hijau lebih tinggi sumber zat besinya dibandingkan dengan bayam merah ya, kurang lebih antara 3,9 dibandingkan dengan 2,2 mg dalam 100 gramnya. Nah, bagaimana dengan hati ayam? Hati ayam itu saya ambil dari literatur, ini dari jurnal, itu bervariasi ya. Ada yang mengatakan dari hati ayam ras itu 7,16 mg dalam 100 gram hati ayamnya. Pada hati ayam buras itu 24,9 ya, lumayan tinggi ya, sangat tinggi malah yang hati ayam buras dibandingkan hati ayam yang ras. Nah, ada juga pada literatur lain dikatakan bahwa pada hati ayam itu mengandung zat besi 9,5
Artinya antara 7 sampai 10 lah kita dapatkan rata-rata ya dari hati ayam. Tetapi tadi nabati yaitu bayam 3,9 misalnya dari yang bayam hijau per 100 gramnya dibandingkan dengan 100 gram dari hati ayam. Nah, jangan lupa ternyata yang diserap oleh tubuh tidak demikian. Tidak lantas dari bayam 3,9 diserap tubuh 3,9, tidak. Demikian juga dengan hati ayam, penyerapannya misalnya dari 7 diserap 7, tidak demikian. Tetapi penyerapannya dipengaruhi oleh berbagai hal. Saya ambil dari literatur ya, dikatakan bahwa dari sumber-sumber hewani itu lebih tinggi penyerapan zat besinya dibandingkan dengan nabati. Bahkan dikatakan bisa 20 kali lebih tinggi yang diabsorpsi tubuh antara yang hewani dibandingkan dengan nabati. Kita lihat ya, antara yang hati pun ya, hati sapi maupun hati ayam, ternyata penyerapan yang hati sapi itu bisa 27%, sedangkan yang hati ayam itu 60%. Artinya, kalau misalnya tadi 3,9 itu taruhlah 4, ternyata penyerapannya itu hanya 1,4%. Berapa itu 1,4%-nya? Sangat kecil sekali, bahkan hampir 0 lah. Sedangkan pada yang hewani itu bisa 20% penyerapannya, apalagi yang hati ayam. Nah, kita lihat lagi di sini ya, pada literatur lain saya ambil pada 70 gram itu bayam, itu penyerapannya itu sangat kecil ya, kita lihat hampir 0 ya, 0, lah. Sedangkan yang dari hewani itu lebih tinggi. Artinya kesimpulannya adalah walaupun sumber zat besi itu dari bayam, tetapi berbicara tentang absorpsi, maka sebenarnya sumber zat besi itu yang utama adalah dari hewani, bukan dari nabati. Hilangkan kesan bahwa untuk memenuhi kebutuhan zat besi pada anak kita, pada bayi kita adalah dari nabati, dari bayam. Tidak demikian. Kenapa? Walaupun tinggi tapi penyerapannya minimal. Jadi utamakan dari hewani ya. Dari segi harga saya kira juga HTM nggak terlalu mahal ya dibandingkan dengan bayam. Jadi pemenuhannya cukup bagus. Ya, jadi itu Bapak Ibu semuanya saya sudah paparkan tentang perbandingan zat besi antara bayam mewakili nabati dan juga hati ayam mewakili hewani. Tadi sudah tahu jawabannya ya. Mudah-mudahan materi bermanfaat bagi kita semuanya. Salam sehat buat Bapak Ibu semuanya dan putra-putrinya. Dadah.